Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian semua melalui membacakan sebuah novel yang ceritanya sangat seru, ceritanya sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tapi pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian mendapatkan hiburan semacam ini. Oke, di sini di cerita novel yang berjudul The History of Yi-Chen, kita lanjutkan di part ke-87. Tidak ada satu orang pun yang bicara, tapi semua saling bertatapan. Pada akhirnya, semua orang melihat ke arah Tuan Besar Wei Yongsheng. Siapa yang tidak tahu kalau Wei Yongsheng sangat suka berpoya-poya sewaktu muda. Sewaktu muda, dia minum resep obat kuat beracun setiap hari sehingga tubuhnya rusak meskipun baru berusia 60 tahun lebih. Jadi seharusnya dia adalah orang yang paling banyak bermain dengan wanita di antara semua orang yang ada di sini. Wei Yongsheng tiba-tiba merasa bangga ketika semua orang melihat ke arahnya dan berkata, "Aku katakan sejujurnya, pada Mas Sergi, aku lumayan tampan sewaktu muda, sehingga banyak wanita yang suka padaku. Jika dihitung secara kasar, setidaknya ada sekitar 300 sampai 500. Yi Chen mengangguk. Dia berkata kepada Xiao Yiqian sambil menunjuk ke arah Wei Yongsheng, "Baiklah, dia saja." Ekspresi Xiao Yiqian terlihat sangat buruk. Memintanya minum air kencing Wei Yongsheng, sialan, menjijikkan sekali bukan? Namun, Yi Chen mengatakan bahwa khasiat obat akan semakin baik jika semakin banyak pengalaman di sisi itu. Wei Yongsheng bahkan lebih jago bermain dari dirinya, maka Wei Yongsheng adalah orang yang paling cocok saat ini. Dia hanya mengertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, baiklah." Yi Chen mengangguk dan berkata kepada Wei Yongsheng, "Sini Tuan Besar Wei, kamu minum 2 liter air dulu, tahan air kencingmu, ambil baskom jika ingin kencing, beritahu aku jika sudah mencapai 1 liter. 1 liter? Xiao Yiqian langsung kaget. Mas Sergi, bukankah itu terlalu banyak? Yiqian berkata, bagaimana jika efek obatnya tidak bagus kalau jumlahnya kurang? Kamu mengincar uangku yang 100 juta yuan itu? Bukan. Xiao Yiqian buru-buru menggerakkan tangannya dan berkata, aku pikir hanya 1 atau 2 teguk saja. 1 liter terlalu menakutkan. Yiqian berkata dengan serius. Harus menghabiskan 1 liter jika ingin menyembuhkan pembusukan. Kamu jangan menyalahkanku jika pengobatan tidak tuntas. Xiao Yiqian merasa sangat kesal. Dia tidak tahu apakah Yi Chen mempermainkan dirinya atau tidak. Tapi Yi Chen terlihat mengatakannya dengan serius. Yi Chen juga berani menjamin dengan nyawanya juga menjanjikan uang sebanyak 100 juta yuan. Seharusnya orang ini tidak mempermainkan dirinya. Pada saat ini, orang yang menyiapkan resep obat sudah kembali lagi. Berdasarkan resep yang ditulis Yi Chen, bahan obat kering itu sudah lebih dari 10 kg. Yi Chen berkata, bagi obat menjadi 4 bagian, masukkan setiap bagian obat ke pot tanah, lihat dan tambahkan 10 liter air, rebus dengan api besar selama 1 jam, kemudian gabungkan ke 4 bagian obat itu dan rebus selama setengah jam lagi, masak sampai 40 liter air itu menjadi 1 liter. Setelah itu, Yi Chen berkata kepada Xiao Yiqian, setelah rebusan obat sudah siap dan air kencing Tuan Besar Wei sudah sebanyak 1 liter, maka kamu minum seliter obat juga seliter air kencing. Minum air kencing dulu, setelah itu baru minum obatnya. Sudah paham? Xiao Yiqian benar-benar hampir menangis. Sekaligus minum 2 liter. 1 liter obat pahit, 1 liter air kencing Tuan Besar Wei yang diperkirakan akan sangat bau. Sungguh mengerikan. Tapi Xiao Yiqian tidak berani menolaknya demi kesembuhan alat kelaminnya. Dia bertanya, Mas Sergi, apakah boleh minum obat dulu baru minum air kencing? Rasa obat pahit sehingga tidak akan merasakan bau air kencing. Apakah kamu bercanda? Yi Chen berkata dengan kesal. Pemacu efek obat tentu saja harus diminum terlebih dahulu, kemudian baru minum obat. Jika kamu membalikannya, apakah air kencing untuk memacu efek obat atau obat untuk memacu air kencing? Pertanyaannya air kencing untuk pemacu efek obat atau obat untuk memacu air kencing membuat Xiao Yiqian bingung. Tapi dia bisa memahami kata-kata itu setelah beberapa saat. Karena air kencing adalah pemacu obat,
Tentu saja harus minum air kencing dulu untuk memacu efek obatnya. Tapi bukankah terlalu banyak kalau minum 1 liter? Soikian merasa pusing ketika memikirkan hal ini. Yichen tersenyum sesaat ini dan berkata, hal ini tidak bisa ditunda jika alat kelaminmu sudah membusuk semuanya. Kamu juga menyalahkanku tidak menolongmu. Soikian langsung kaget dan segera berkata, baik, aku akan mendengarkan Anda. Yichen mengangguk dan berkata kepada Wei Zhongzheng, Tuan Besar Wei, mohon minum air yang banyak. Selain itu, perintahkan seseorang untuk merebus obatnya. Wei Zhongzheng mana mungkin berani menolaknya. Dia segera mengangguk dan berkata, Mas Ri, jangan khawatir, aku akan segera minum air yang banyak sekarang. Soikian menghela nafas, dia sudah pasrah. Baginya, menyembuhkan pembusukan lebih penting dari apapun. Yichen merasa sangat senang saat ini. Untuk mengobati pembusukan alat kelamin, Soikian tidak perlu obat herbal paling pahit dan air kencing. Soikian bisa disembuhkan hanya memakan sedikit obat yang dibuat Yichen. Yichen mengatakan harus menggunakan air kencing Wei Zhongzheng untuk memacu efek obat hanya untuk mengerjai Soikian saja. Setelah beberapa saat, seluruh bagian rumah keluarga Wei akan tercium bau obat herbal yang pahit. Tenggorokan dan mulut akan terasa kering. Sulit dibayangkan betapa menderitanya jika meminumnya. Beberapa panci besar ini direbus menjadi air rebusan kental yang hitam, warnanya sehitam oli. Obat rebusan obat sudah siap, tapi Wei Zhongzheng masih belum kembali. Soikian sudah tidak sabar menunggunya, maka dia menyuruh orang pergi mengubur Wei Zhongzheng. Ini pekerjaan yang tidak mudah bagi Wei Zhongzheng yang sudah tua dan ginjalnya yang kurang bagus. Terlalu menderita jika harus minum air sebanyak itu untuk membuat dirinya kencing. Setelah menunggu 20 menit, akhirnya air kencing Wei Zhongzheng bisa tertampung 1 liter. Dia buru-buru masuk sambil menutup hidungnya. Mas Ri, ini air kencingnya sudah ada 1 liter. Yichen menjauh karena khawatir mencium bau pesing air kencing Wei Zhongzheng. Ia berkata kepada Soikian sambil menutup hidungnya, sini, minum pemacu efek obat ini dulu. Setelah itu minum obatnya. Baik, Soikian segera berpaling. Rasa sakit bagian selangkangnya membuat dia menyadari jika hal ini tidak bisa ditunda lagi, maka dia langsung mengambil 1 gelas besar cairan berwarna kuning dari tangan Wei Zhongzheng. Wei Changming merasa mual melihatnya. Sewaktu dia melihat Soikian memegang air kencing itu, dirinya langsung teringat ketika dia menjilat urinal di klub Hui Huang. Dia merasa mual setiap kali teringat hal itu. Soikian juga ingin muntah. Wei Zhongzheng benar-benar murah hati. Dia bahkan memberikan air kencing lebih beberapa mililiter di gelas besar. Tapi dia tidak menunda untuk ketika dia berpikir jika air kencing ini bisa menyelamatkannya, dia segera mengangkatnya, menutup mata dan langsung menghabiskannya. Dalam sekejap, bau pesing menyebar di mulut Soikian. Dia merasa mual sehingga ingin muntah. Soikian hampir tidak bisa menahan muntahnya, tapi dia segera menutup mulutnya karena takut mempengaruhi efek obat dan menelannya kembali. Orang lain yang melihatnya juga hampir muntah. Kondisi yang dihadapi oleh orang ini benar-benar cocok dengan anak orang kaya yang makan kotoran di TikTok waktu itu. Soikian segera menelannya, menyeka mulut dan buru-buru berkata, di mana obatnya? Cepat bawakan obatnya. Yichen membawakan semangkuk air rebusan obat pekat ke arah Soikian dan dari tangan seorang pembantu dia menaburkan sedikit bubuk obat sewaktu orang-orang tidak memperhatikannya. Setelah itu dia memberikan obat itu sambil tersenyum kepada Soikian dan berkata, Dewan Xiao, silakan. Ada bau pesing kuat di mulut Soikian saat ini. Dia ingin segera menutupi bau ini, maka dia meminum seteguk besar obat. Tegukan besar obat ini hampir membuatnya pingsan. Dia tidak pernah merasakan pahit seperti ini seumur hidupnya. Sialan, pahit sekali, seperti 10.000 botol irisan licorice yang meleleh di dalam semangkuk air rebusan obat ini. Obat ini bukan hanya pahit tapi juga terasa panas. Lidahnya keras, kemudian rasa kebas menyebar di seluruh mulutnya ketika masuk ke dalam perut. Seluruh perutnya seperti menelan asam sulfat. Sensasi terbakar membuatnya merasa sangat menderita.
Tapi sewaktu Xiao Yiqian menelannya, dia langsung merasakan panas mengalir ke bagian bawah perutnya. Rasa sakit di bagian itu menjadi berkurang. Hei, benar-benar luar biasa. Xiao Yiqian sangat bersemangat. Dia langsung menelan obat yang pahitnya setengah mati itu. Setelah obatnya hampir habis, endapan ampas obat sudah setebal pasta wijen hitam, benar-benar susah ditelan. Tapi dia memaksakan diri menelan semua ampas ini demi efek obat itu. Saat ini seluruh bagian mulutnya terasa kebas. Dia tidak tahu jika indera perasa di dalam mulutnya sudah rusak terbakar karena air rebusan obat itu. Mulutnya pasti tidak ada rasa selama beberapa bulan ke depan. Yang membuatnya lebih menderita lagi adalah sensasi panas seperti terbakar itu. Yang paling penting adalah obat ini telah membakar lambung dan ususnya. Selama beberapa bulan ke depan, dia akan mencret beberapa kali setiap hari. Pokoknya dia masih harus menderita lagi. Namun, Xiao Yiqian tidak punya waktu untuk mempedulikan ketidaknyamanan di bagian lain sekarang. Dia semakin bisa merasakan rasa sakit di alat kelaminnya yang membusuk menjadi berkurang dan membuatnya merasa lebih nyaman. Luar biasa, aku sudah merasakan efeknya. Xiao Yiqian terlalu bersemangat dan langsung membuka celananya di tempat orang banyak. Dia hampir menangis ketika melihat ke bawah bagian yang tadinya sudah membusuk sembuh dengan cepat. Ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, Yi Chen berkata dengan santai, pembusukan alat kelaminmu sudah sembuh, namun saraf di bagian itu sudah rusak, sangat sulit untuk bisa digunakan lagi. Dan aku sarankan kamu jangan sembarangan minum obat, jika tidak mungkin akan mengalami hal yang sama lagi. Xiao Yiqian segera mengangguk. Sejak alat kelaminnya mengalami pembusukan, Xiao Yiqian sudah tidak berharap untuk mendapatkan kembali kejayaan kembali. Dia sudah merasa puas selama alat kelaminnya bisa tetap berada di sana. Baguslah, alat kelaminnya sudah bisa dipertahankan. Yi Chen berkata datar. Xiao Yiqian, kamu harus bersyukur karena aku yang mendapatkan ginseng ungu berumur 300 tahun di acara pelelangan waktu itu, dan bukan kamu yang mendapatkannya. Jika tidak, dengan kondisi penyakitmu saat ini, alat kelaminmu akan langsung membusuk setelah kamu minum ginseng ungu 300 tahun itu. Xiao Yiqian langsung merasa takut. Dia tidak berani sombong di depan Yi Chen sekarang. Dia hanya bisa berkata sopan, terima kasih atas pertolongan Master Yi. Yi Chen meresponnya dan berkata, karena kamu sudah sembuh, kamu tidak perlu menyulitkan keluarga Wei lagi, bukan? Tentu saja. Xiao Yiqian segera mengangguk. Meskipun dirinya sangat menderita, tapi karena alat kelaminnya sudah disembuhkan, maka dirinya tidak perlu mempersulit keluarga Wei lagi. Dia merasa sangat putus asa dengan Jinling saat ini. Sepertinya hidupnya tidak pernah baik saat dia datang ke Jinling. Pada saat ini dirinya sudah sembuh, dia ingin segera kembali ke Yanjing dan meninggalkan Jinling yang suram ini. Xiao Yiqian benar-benar ingin pulang setelah mengalami begitu banyak penderitaan. Sekarang dia sudah tahu jika dirinya tidak bisa menemukan cara untuk mengembalikan masa kejayaannya di Jinling. Jadi dia ingin kembali ke Yanjing dan berharap bisa menemukan dokter hebat. Hanya saja ibunya memintanya membawa Si Tianqi kembali. Tapi sepertinya Si Tianqi masih belum memaafkannya saat ini. Tapi dia masih berusaha menanyakannya kepada Si Tianqi. Paman Si, beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun ibuku. Apakah Anda bisa pergi? Si Tianqi berkata tanpa ekspresi. Dewan Xiao, aku sudah mengatakan padamu, aku dan keluarga Xiao sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi kamu tidak perlu menyanyiakan air liurmu lagi tentang pesta ulang tahun. Dia sangat ingin menjatuhkan Si Tianqi ke lantai dan memukulnya, tapi dia harus berkata dengan rendah hati, aku tidak akan memaksa karena Paman Si sudah memutuskan. Kalau begitu, Yiqian bukan kembali ke Yanjing dulu. Si Tianqi mengangguk. Xiao Yiqian melihat Si Tianqi dan juga Yi Chen, hatinya penuh amarah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi bersama pengawalnya. Dewa membawa petaka akhirnya pergi sehingga Wei Zhongzheng bisa bernapas lega. Selain itu, dia merasa dirinya sangat beruntung karena mendapatkan sebuah resep bagus. Ternyata pembusukan alat kelamin bisa disembuhkan dengan air rebusan 18 obat herbal yang dicampur dengan air kencing sendiri. Ini sungguh luar biasa, dia bisa menyembuhkan penyakit seperti ini kelak. Ketika memikirkan ini, dia maju dan berkata dengan hormat, Master Yi benar-benar dokter sakti Jinling. Keterampilan medismu benar-benar mengagumkan. Keluarga Wei bisa
dipertahankan berkat bantuan Master Yi hari ini. Keluarga Wei akan mengingat kebaikan Anda selama hidup ini. Satu persatu keluarga Wei lainnya memberi hormat kepada Yi Chen. Terima kasih karena Master Yi telah menyelamatkan keluarga Wei. Yi Chen melihat mereka sekilas dan berkata, aku datang ke sini bukan untuk mendengar sanjungan kalian. Setelah itu, Yi Chen berbicara kepada Wei Zhongzheng sambil menunjuk Wei Ling. Karena Wei Ling telah menyelesaikan masalah keluarga Wei kalian, seperti yang kamu katakan, dia seharusnya menjadi ketua Dewan Farmasi Grup Wei, bukan? Kapan kamu akan mengumumkan secara resmi? Ada ketidakpuasan di mata Wei Zhongzheng ketika mendengar kata-kata ini. Dirinya adalah pemimpin keluarga Wei. Sejak kapan dirinya diperintah orang lain? Selain itu, mana mungkin posisi ketua Dewan Farmasi Grup Wei diberikan kepada anak haram itu? Wei Zhangming yang ada di sana terlihat sangat marah. Yi Chen ini benar-benar keterlaluan. Dia bukan membantu anak haram itu merebut posisi ketua dewan. Apakah Yi Chen tidak tahu jika dirinya adalah putra tertua keluarga Wei? William selama ini dihina terlihat sangat bersemangat, matanya penuh rasa terima kasih ketika melihat Yi Chen. Pada saat ini dia sudah menganggap Yi Chen setara dengan orang tuanya. Namun Wei Zhongzheng tertawa pada saat ini sambil berkata dengan santai, Master Yi, sejujurnya ini adalah masalah keluarga Wei. Apalagi masalah posisi ketua dewan merupakan hal yang sangat penting sehingga harus dipertimbangkannya lagi. Maksud sebenarnya adalah kamu, Yi Chen, adalah orang luar. Jangan ikut campur dalam urusan keluarga Wei. Hati Wei yang tadinya penuh semangat langsung menjadi dingin ketika dia mendengarnya. Dia akhirnya sadar jika dirinya telah ditipu. Ditipu dengan menyedihkan. Ayahnya sama sekali tidak berencana memberikan kesempatan kepada dirinya. Meskipun dirinya mengeluarkan ginseng salju berseharga yang ditinggalkan ibunya, meskipun dirinya memohon kepada Yi Chen untuk menyelamatkan keluarga Wei, ayahnya tetap tidak berencana memberikan posisi ketua dewan kepadanya. Yi Chen mengerutkan keningnya pada saat ini. Dia melihat ke arah Wei Zhongzheng dan bertanya dengan dingin, ada apa? Apakah kamu ingin mengingkari janjimu? Wei Zhongzheng segera berkata, Master Yi, mungkin kamu tidak tahu, waktu aku mengatakan kepada kedua anak ini bahwa orang yang bisa menyelesaikan krisis keluarga Wei akan punya kesempatan untuk menjadi ketua dewan, hari ini Wei Liang telah berjasa, tentu saja aku akan mengingatnya. Ketika pemilihan ketua dewan kelak, tentu saja kesempatan menangnya lebih tinggi. Kata-kata Wei Zhongzheng adalah kata-kata untuk menyangkal kata yang waktu itu mengatakan orang yang bisa menyelesaikan krisis akan menjadi ketua dewan, dan dia mengubahnya menjadi orang yang bisa menyelesaikan krisis punya kesempatan menjadi ketua dewan. Dia memegang kendali sepenuhnya atas keputusan ini. Terserah keputusan apa yang akan dia ambil, siapa yang bisa menang darinya. Wei Zhangming pada saat ini tidak bisa menahan amarahnya lagi pula Xiao Yiqian sudah pergi dan krisisnya sudah diatasi. Dia tidak perlu bersabar terhadap Yi Chen lagi, maka dia langsung berkata, Yi Chen, urusan keluarga Wei kami tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi, jika kamu tahu diri, kamu tidak berhak bicara di sini. Wei Zhongzheng adalah orang egois yang tidak akan memikirkan budi orang lain. Ketika dia melihat putranya berkata seperti itu, dia langsung berkata, aku katakan yang sebenarnya padamu, aku tidak mungkin memberikan farmasi grup Wei kepada anak haram dari Gunung Zhangbai ini. Wanita yang aku permainkan selama ini tidak terhitung jumlahnya. Ibu anak haram ini adalah wanita kesekian kalinya. Sialan, ibunya hanya seorang gadis desa. Jika bukan karena gairah yang tinggi waktu itu sehingga merasa tidak nyaman meskipun sehari tidak bermain, aku tidak mungkin memakai gadis desa itu. William berteriak marah ketika mendengar ini. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu kepada ibuku? Alis Wei Zhongzheng terangkat dan berkata dengan dingin, kenapa? Kamu ingin melawanku? Benar-benar anak haram yang tidak tahu diri. Kamu bersikap seperti ini setelah keluarga Wei membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu berterima kasih, tapi bahkan mengincar bisnis keluarga Wei. Menurutku kamu harus keluar dari rumah keluarga Wei mulai hari ini. William menunduk, dia berdiri diam dan dia telah menerima kegagalan di dalam lubuk hatinya. Dirinya benar-benar bodoh karena mempercayai kata-kata Wei Zhongzheng.
Jika seperti itu, tidak ada gunanya dia tinggal di keluarga W lagi. Lebih baik putus hubungan dengan mereka. Wei mengepalkan tangan ketika dia memikirkan ini dan berkata dengan marah, "Baik, mulai hari ini aku Wei Liang akan putus hubungan dengan keluarga W kalian." Wei Changming merasa senang dan berkata sambil tersenyum, "Anak haram sepertimu mengatakan putus hubungan dengan kami. Apakah kamu tahu jika kami sudah sejak lama ingin mengusirmu? Benar-benar menyia-nyiakan makanan karena telah memberimu makanan selama bertahun-tahun." Ijen melihat Wei Zhongzheng dan berkata dengan dingin, "Marga Wei, apakah kamu secara terang-terangan melupakan kebaikan orang?" Wei Zhongzheng berkata dengan acuh, "Ini adalah masalah keluarga Wei kami. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu cepat pergi karena keluarga Wei tidak menyambutmu sekarang." Wei Zhongzheng tidak percaya jika Yi Chen ada dukungan di belakangnya. Dia hanya orang yang punya resep menyembuhkan penyakit Zhou Yiqian saja. Orang seperti ini tidak akan bisa mengancam dirinya. Selain itu, penyakit Zhou Yiqian sudah disembuhkan, dirinya juga sudah pergi dari rumah keluarga Wei. Dia tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Wei. Meskipun dia mati tertabrak mobil sewaktu keluar dari rumah keluarga Wei. Karena itu, buat apa harus ikut kepada Yi Chen ini lagi? Wow, apakah yang akan terjadi di cerita selanjutnya? Tapi di episode ini, di part ini cukup di sini dulu dan kita lanjutkan di part berikutnya. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini.